Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Sehat, semangat, berprestasi. Ayo anak-anak yang belum bangun, segera bangun. Kalau yang sudah bangun, wah hebat, anak-anak sudah berhasil bangun pagi. Anak-anak, hari ini kita akan belajar lagi bersama dengan Bu Tasya dan teman-teman dengan melalui video YouTube. Kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Minggu ini kita akan belajar tentang subtema baru loh. Temanya masih sama, yaitu tanaman. Tanaman ya anak-anak ya, bukan tamanan. Jangan terbalik. Dan untuk subtemanya adalah tanaman obat dan tanaman hias. Coba kita lihat bersama-sama ya video pembelajarannya. Jangan lupa tangannya dilipat, matanya fokus ke depan. Dengarkan. Halo anak-anak TKA dan kakak-kakak TKB TK Sutrada Cakung. Apa kabar semuanya? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat semuanya ya. Dan bagi anak-anak yang terkena banjir, semoga banjirnya cepat surut. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan. Tema pembelajaran kita pada minggu ini adalah tanaman. Dengan subtemanya adalah tanaman obat dan tanaman hias. Apakah anak-anak sudah siap untuk mengetahui lebih banyak lagi? Kalau sudah siap, ayo kita lanjutkan. Tetap semangat ya. Anak-anak, kira-kira apa sih kegunaan dari tanaman obat dan tanaman hias? Kegunaan dari tanaman obat adalah untuk kesehatan. Dan kegunaan tanaman hias yaitu untuk keindahan. Kegunaan tanaman obat. Yang pertama, sebagai penanganan pertama apabila ada yang sakit. Dan yang kedua, untuk mengobati luka luar. Nah, contohnya untuk mengobati luka pada kulit, seperti ini, contohnya. Dan yang ketiga, kegunaan tanaman obat adalah sebagai obat dalam. Jadi, obat ini nanti kita minum atau kita makan. Yang keempat, tanaman obat juga bisa dijadikan bumbu masakan. Pastinya lebih sehat. Dan yang kelima, ternyata tanaman obat bisa dijadikan sebagai campuran minuman kesehatan untuk mencegah datangnya penyakit. Hebat sekali ya. Dan banyak juga ternyata kegunaan dari tanaman obat di sini. Kira-kira di rumah anak-anak, apakah ada tanaman obat? Yang berikutnya adalah kegunaan dari tanaman hias. Yang pertama, untuk mempercantik bagian dalam rumah. Coba lihat, bagus sekali ya, sebagai hiasan dalam rumah. Dan kegunaan yang kedua adalah untuk memperindah bagian luar rumah. Yang ketiga, ternyata tanaman hias juga bisa digunakan
untuk belajar juga loh, sebagai bahan penelitian. Yang keempat, wah ternyata tanaman hias yang ada bunganya bisa dijadikan sebagai hiasan. Cantik sekali ya. Rambutnya yang sudah cantik bertambah cantik lagi dengan ditambahkan bunga-bunga asli. Dan yang kelima, ternyata tanaman hias juga bisa loh untuk digunakan sebagai hadiah atau kado untuk orang-orang terkasih. Nah, berikut adalah contoh-contoh tanaman obat. Yang pertama ini adalah tanaman sirih. Daun sirih ini bisa digunakan untuk penanganan pertama apabila ada yang mimisan. Jadi nanti daunnya digulung-gulung kemudian dimasukkan ke dalam hidung. Yang kedua ada tanaman lidah buaya yang biasanya digunakan untuk menyuburkan rambut dan juga bisa menyembuhkan luka, dan pokoknya masih banyak lagi kegunaannya. Yang ketiga adalah tanaman mengkudu. Biasanya digunakan untuk mendukung kesehatan jantung dan juga meredakan sakit kepala. Yang keempat ada tanaman kumis kucing. Namanya lucu sekali ya. Tapi jangan salah anak-anak, karena tanaman ini banyak manfaatnya loh. Salah satunya yaitu untuk mengobati asam urat dan juga bisa menurunkan tekanan darah. Untuk yang kelima adalah tanaman kelor. Tanaman kelor ini bisa digunakan untuk mencegah penyakit diabetes dan bisa juga untuk menghambat sel kanker. Hebat-hebat sekali ya tanaman-tanaman obat ini. Nah, ini juga adalah macam-macam jenis tanaman obat. Berikutnya ada kunyit yang bisa digunakan untuk obat radang. Bisa juga untuk meredakan mual dan perut kembung. Ayo coba dites perutnya, ada yang bunyinya dung 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 dung. Kalau bunyinya seperti itu berarti pertanda-tanda kembung. Ayo coba mengkonsumsi kunyit. Tapi yang sudah dijadikan minuman ya, supaya rasanya lebih enak. Dan yang berikutnya ini adalah kencur. Ternyata si kencur ini bisa digunakan sebagai obat hipertensi dan meredakan rasa nyeri atau radang. Nah, kalau ini adalah jahe. Ternyata jahe bisa digunakan untuk mengobati nyeri otot dan menenangkan sistem pencernaan. Yang terakhir, ayo siapa yang tahu? Ini adalah lengkuas. Lengkuas ini bisa digunakan untuk meredakan nyeri sendi dan bisa juga mengobati kolesterol dan gangguan pernafasan. Sebenarnya masih banyak sekali macam-macam jenis tanaman obat, tapi yang ibu guru sebutkan segini dulu ya. Nanti anak-anak pusing kalau disebutkan semuanya. Kita lanjut. Berikut adalah macam-macam
jenis tanaman hias. Wah, kali ini pasti cantik-cantik nih. Yang pertama ada tanaman bunga mawar. Wow, bagus sekali. Bunga mawar ini sebenarnya warnanya banyak sekali anak-anak. Ada yang merah, ada yang pink, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang biru. Pokoknya banyak sekali deh. Yang kedua ada tanaman anggrek. Ini juga cantik sekali. Yang ketiga ada putih-putih melati. Nah, bunga ini wanginya semerbak sekali dan bisa juga dijadikan tambahan untuk minum teh, sehingga tehnya menjadi wangi, menjadi harum. Yang keempat ada tanaman bunga kertas. Wah, cantik sekali. Ini juga warnanya banyak anak-anak. Ada yang berwarna pink, ada yang ungu, ada yang putih. Pokoknya banyak sekali. Yang kelima ada tanaman lili. Coba lihat, bentuknya lucu sekali ya. Seperti penari balet. Yang keenam ada bunga bakung di taman. Nah, lucu sekali ya bentuknya. Bunga bakung ini ada yang jenisnya lucu sekali anak-anak. Ketika musim panas, mereka seperti mati karena daunnya tidak ada, bunganya tidak ada, tunasnya tidak ada. Tapi ketika hujan, muncul deh daunnya. Lalu muncul juga bunganya. Pokoknya bagus sekali deh. Yang ketujuh ada tanaman kembang sepatu. Siapa yang di rumahnya ada tanaman ini? Ini juga bunganya cantik sekali anak-anak. Dan yang terakhir adalah bunga kamboja. Kalau anak-anak pernah pergi ke Bali, biasanya di sana banyak sekali orang yang memakai bunga kamboja di telinganya. Bunga-bunga ini cantik sekali ya, dan tentunya masih banyak lagi tanaman yang lainnya. Tapi lagi-lagi yang ibu guru sebutkan ini dulu ya. Bagaimana sih cara menanam tanaman obat dan tanaman hias? Coba kita lihat satu persatu. Yang pertama, ternyata kita bisa menanam tanaman obat dan tanaman hias ini dengan melalui biji. Jadi nanti bijinya kita masukkan ke dalam tanah. Jangan lupa harus rajin-rajin disiram supaya tanamannya subur. Dan untuk menanam tanaman obat dan tanaman hias bisa juga melalui umbi. Untuk menanam tanaman bakung juga menggunakan umbi anak-anak. Coba lihat, lucu sekali ya bentuknya. Seperti ada kantungnya di bawahnya. Itu yang berwarna coklat namanya umbi. Yang ketiga, kita juga bisa menanamnya dengan cara stek batang. Jadi batangnya nanti dipotong, kemudian anak-anak tancapkan ke dalam tanah. Nanti tumbuh deh. Memang tidak semua tanaman bisa dilakukan atau ditanam dengan cara stek batang. Tapi untuk tanaman mawar, itu bisa loh. Dan yang keempat, kita juga bisa menanam tanaman obat dan tanaman hias dengan cara tunas. Coba lihat, lucu sekali ya bentuk tunasnya. Seperti bentuk monas nih. Anak-anak, tanaman obat dan tanaman hias ini juga harus kita rawat supaya tetap hidup.
Kira-kira apa saja ya yang harus kita lakukan untuk merawat tanaman obat dan tanaman hias ini? Yang pertama tentunya yaitu dengan disiram dengan menggunakan air. Pasti tanamannya senang sekali karena anak-anak sering menyiram tanaman dengan rajin. Yang kedua, jangan lupa ya harus rajin-rajin diberikan pupuk supaya tanahnya tetap subur. Yang ketiga, kita juga harus rajin-rajin menggemburkan tanahnya supaya pertumbuhan akarnya bisa maksimal dan tanaman tersebut bisa tumbuh sampai besar. Anak-anak, demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih ya anak cantik, anak ganteng, karena sudah mendengarkan video pembelajaran pada hari ini dengan baik. Semoga ilmunya bisa bertambah dengan banyak ya. Akhir kata, sehat, semangat, berprestasi. Salam sayang dari Ibu Tasya, Ibu Maria, dan Ibu Resta. Dadah!